Biografi lengkap Syekh Mahfuz at-Tarmasi. Kepakaran ilmunya diakui dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Inilah biografi lengkap dari seorang ulama besar yang kepakaran ilmunya diakui oleh dunia Islam. Inilah berikut adalah biografi Syekh Mahfuz at-Tarmasi. Kiai Mahfuz at-Tarmasi dilahirkan di Desa Tremas tahun 1285 Hijriah atau 1842 Masehi. Dengan nama Muhammad Mahfuz at-Tarmasi bin Abdullah bin Abdul Manan bin Demang di Pomenggolo I. Kelak di dunia Islam, ia dikenal dengan nama Syekh Mahfuz at-Tarmasi Al-Jawi. Ayah kakeknya bernama Demang di Pomenggolo I yang juga masih keturunan seorang punggawa keraton Surakarta bernama Ketok Jenggot. Ketok Jenggot adalah orang pertama yang membuka hutan di daerah Pacitan yang kemudian ia beri nama Tremas. Desa Tremas merupakan desa yang terkenal di Kelurahan Aryosati, Kabupaten Pacitan. Karesidenan Madiun, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan kota Pacitan adalah sebuah kota di tepi pantai selatan, dan merupakan kota yang terletak paling selatan dari seluruh kota kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Adapun mengenai penamaan Tremas, menurut Kiai Hashim Ihsari, seorang tokoh masyarakat di desa Tremas, disebutkan bahwa ketika Ketok Jenggot membuka hutan di Pacitan, ia menemukan sebuah patrem, yaitu sebuah senjata mirip sebilah keris yang terbuat dari emas. Sehingga daerah itu ia beri nama Tremas yang merupakan kependekan dari patrem emas. Nama Tremas akhirnya terkenal sampai saat ini. Jadi kata at-Tarmasi ini adalah tempat di mana Syekh Mahfuz dilahirkan dan menuntut ilmu untuk kali pertama sebelum ia pergi dan menetap di Mekah. Boleh dikata, Mahfuz at-Tarmasi adalah keturunan ulama yang bangsawan. Ini tak lain karena Demang di Pomenggolo I adalah seorang bangsawan terpandang di daerah Pacitan yang sangat agamis. Pada saat Pacitan diperintah oleh seorang bupati yang gemar menyiarkan Islam bernama Mas Tumenggung Jayakarya I, di desa Semantren, Demang di Pomenggolo I mendirikan sebuah pesantren yang ia asuh sendiri. Sehingga lambat laun, Demang di Pomenggolo I menjadi cukup terkenal, disegani sekaligus dihormati oleh semua lapisan masyarakat Pacitan. Untuk memberikan contoh teladan kepada masyarakat, ia memulainya dari hal yang paling kecil terdahulu, yaitu dari diri dan keluarganya sendiri. Putranya yang bernama Mas Bagus Sudarso ia kirim untuk menggali ilmu agama ke Pondok Pesantren Tegal Sari, Ponorogo, sebuah pesantren yang sangat terkenal pada saat itu. Syekh Mahfuz juga berasal dari keluarga santri, dan sebagian besar dari 8 saudaranya menjadi ulama penting di Jawa, dan mereka memiliki ketenaran di beberapa bidang keilmuan yang berbeda. Syekh Mahfuz ahli di bidang hadits atau ulumul hadits, Syekh Dimyati ahli di bidang ilmu waris atau ilmu faraid, Syekh Bakri ahli di bidang ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, dan Abdul Rozak tahun 1958 ahli di bidang tarekat. Saudaranya yang disebut terakhir ini adalah seorang mursyid tarekat yang mempunyai ratusan pengikut dari seluruh Pulau Jawa. Syekh Mahfuz at-Tarmasi mengaji langsung pada ayahnya. Syekh Mahfuz mengaji langsung pada ayahnya tentang ilmu tauhid, Al-Quran dan ilmu-ilmunya, dan ilmu fikih. Di tangan ayahnya ini, ia mendapat gemblengan yang cukup berat dengan sistem sorogan, sistem individual, di mana seorang murid membaca Al-Quran atau kitab kuning langsung di hadapan gurunya. Gurunya akan memperhatikan dengan seksama sehingga akan ketahuan kadar kemampuan sang murid. Sistem sorogan ini merupakan bagian paling sulit dari seluruh sistem pendidikan Islam tradisional, karena sistem ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan kedisiplinan yang ketat dari pribadi sang murid.
Kitab-kitab klasik yang ia pelajari secara sorogan dari sang ayah antara lain, Syarah Al-Ghoyah bin Qasim Al-Ghozi, Minhajul Qawim, Fathul Muin, Syekh Syarqawi, Ala Al-Hikam, dan Tafsir Al-Jalalain. Syekh Mahfuz at-Tarmasi belajar di pesantren. Setelah cukup lama belajar pada ayahnya, Syekh Mahfuz melanjutkan ke Semarang untuk belajar kepada Syekh Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani, seorang ulama terkemuka abad ke-19 dari Jawa Tengah yang dikenal dengan sebutan Kiai Soleh Darat. Dengan gurunya ini, Syekh Mahfuz menghatamkan beberapa kitab, antara lain, Tafsir Al-Jalalain. Kitab ini ia hatam 2 kali, Syarah Syarqawi, Ala Al-Hikam, Wasilatut Tulab, dan Syarah Al-Maridini fi Al-Falak. Kiai Abdul Manan diambil menantu. Sepulang dari pesantren Tegalsari, Mas Bagus Sudarso yang dikenal oleh masyarakat dengan nama Kiai Abdul Manan, ikut aktif mengembangkan pesantren Semanten, Pacitan. Pada saat itu, Desa Tremas diperintah oleh Demang Ngabei Honggowijoyo yang punya hubungan dekat dengan Demang di Pomenggolo. Kebetulan keduanya masih keturunan Ketok Jenggot. Rupanya Demang Ngabei Honggowijoyo tertarik dengan Kiai muda Abdul Manan, putra Demang di Pomenggolo. Ia lalu menikahkan putrinya dengan Kiai Abdul Manan dan membuatkan sebuah pesantren baru di Tremas pada tahun 1830 Masehi. Pesantren itu berdiri pada tahun 1830 Masehi, bertepatan saat Perang Diponegoro mulai surut, dan Kiai Abdul Manan adalah pengasuhnya yang pertama. Dari pernikahan Kiai Abdul Manan dengan putri Demang Ngabei Honggowijoyo ini, lahirlah kemudian putranya yang bernama Abdullah. Demi menyiapkan kader yang mumpuni, Abdullah dikirim untuk belajar ke berbagai pesantren di Jawa Timur dan di Tanah Hijaz. Jadi, Syekh Mahfuz at-Tarmasi lahir tatkala usia pesantren Tremas berumur 12 tahun. Sejak kecil ia hidup dalam keluarga pesantren yang cinta ilmu dan rajin ibadah. Ia sempat belajar ilmu agama pada kakeknya. Namun, secara mendalam ia lebih banyak belajar pada ayahnya sendiri, Kiai Abdullah bin Abdul Manan. Pesantren Tremas saat dipimpin Kiai Abdullah. Pada saat pesantren Tremas dipimpin Kiai Abdullah bin Abdul Manan, perkembangannya nampak semakin pesat. Murid-muridnya terus berdatangan dari berbagai penjuru di Pulau Jawa. Karisma Kiai Abdullah, selain ia pernah belajar di beberapa pesantren di Jawa dan juga pernah belajar di Tanah Suci Mekah, mulai tampak nyata. Pesantren Tremas mulai dikenal dengan ilmu gramatika Arabnya, ilmu nahwu, sorof, dan balaghah. Melihat perkembangan ini, Kiai Abdullah merasa perlu mempersiapkan pengganti yang lebih baik dari dirinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengirim kedua putranya, Muhammad Mahfuz dan adiknya Dimyati, ke Mekah untuk menuntut ilmu dan memperdalam ilmu agamanya. Pengiriman kedua kader pesantren ini terjadi pada tahun 1872 Masehi, saat umur Mahfuz at-Tarmasi genap 30 tahun. Bagai mendapatkan durian runtuh, keinginan Kiai Abdullah disambut gembira oleh Mahfuz at-Tarmasi. Karena ia memang bercita-cita untuk bisa selalu dekat dengan Rasulullah dan Baitullah. Ia bercita-cita ingin wafat di Mekah atau di Madinah. Begitu menginjakkan tanah Haramain, ia langsung berniat untuk tinggal di sana hingga akhir hayat. Bersama adiknya, Dimyati, ia mulai menimba ilmu pada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah. Ke Mekah dan guru-guru Syekh Mahfuz at-Tarmasi. Adapun ulama-ulama yang menjadi guru besar Syekh Mahfuz at-Tarmasi adalah Syekh Ahmad Al-Minsyawi. Pada ulama ahli qiraah sab'ah ini, Syekh Mahfuz belajar ilmu tartil Al-Quran menurut qiraah Imam Hashim, dan juga menghatamkan 2 kitab, yaitu Al-Quran Qiraatu Hashim fi Riwayati Khalaf bima Tayasara min et-Tajwid dan Syarah Al-Alamah bin Al-Kasib ala Al-Satibiyah.
Syekh Amr bin Barkat As-Syami. Pada ulama besar asli Syam yang juga murid dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini, Syekh Mahfuz At-Tarmasi belajar syarah Syazuru. Syekh Mustafa bin Muhammad bin Sulaiman Al-Afifi. Pada ulama yang terkenal dengan ilmu gramatika Arab dan ilmu usul fikihnya ini, Syekh Mahfuz menghatamkan 2 kitab, yaitu Syarah Al-Mahali, Ala Jamil Jaumi dan Mughni Al-Labib. Al-Imam Al-Hasib wa Al-Wari, An-Nasib As-Sayyid Musain bin Muhammad bin Al-Husain Al-Habsyi. Pada ulama ahli hadits yang juga sangat terkenal zuhud dan wirainya ini, Syekh Mahfuz menghatamkan 2 kitab hadits utama, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim. Syekh Sa'ad bin Muhammad Bafasil Al-Hadrami. Pada ulama pakar ilmu fikih ini, yang juga menjabat sebagai mufti Syafi'iyah di kota Mekah pada saat itu, Syekh Mahfuz belajar 2 kitab, Syarah Uqud Al-Yaman dan As-Syifaun li Al-Qadiyat. Syekh Muhammad As-Sarbini Ad-Dimyati. Pada ulama pakar fikih dan qiraah yang berasal dari kota Dimyat, Mesir dan bermukim di Mekah ini, Syekh Mahfuz menghatamkan beberapa kitab, antara lain, Syarah Ibn Al-Qasi ala As-Syatibiyah, Syarah Ad-Duror Al-Mudiyah, Tibyan Al-Nashri fi Al-Qiraah Al-Ashri, Raud an Mazir li Al-Mutawali, Ithaf Al-Basari fi Qiraat Al-Quran Al-Arba'ata Asyar li bin Batak, Al-Idah li As-Syalhibiyah, dan Tafsir Al-Baidawi. Syekh Al-Jalil Sayyid Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan Al-Daniyi Al-Madani. Pada ulama terkemuka di kota Madinah pada zamannya ini, Syekh Mahfuz menghatamkan dan mengambil ijazah beberapa kitab, antara lain, Dalail Al-Khairat, Al-Ahzab, Burdah, Al-Auliyat, Al-Aljuni, Al-Mutawali, dan Al-Muwatta. Syekh Sayyid Abu Bakar bin As-Sayyid Muhammad Satho. Pada ulama yang mendapat julukan Syekhul Masyaikh atau guru besarnya para guru besar ini, ia belajar ilmu syariah, ilmu bahasa Arab, ilmu usul, dan ilmu-ilmu penting lainnya. Di tengah konsentrasinya dalam pengembaraan intelektual di Tanah Haramain, Syekh Mahfuz dan adiknya dipanggil ayahnya untuk pulang ke Jawa guna menggantikan posisinya sebagai pimpinan pondok pesantren Tremas. Namun, ia malah minta izin pada ayahnya untuk bermukim di Mekah dan mempersilahkan kepada adiknya, Kiai Dimyati, untuk memenuhi panggilan tugas mulia menggantikan kedudukan ayahnya tersebut. Memang kelak, setelah Kiai Abdullah meninggal, tampuk pimpinan pesantren Tremas dipegang Kiai Dimyati. Meskipun Syekh Mahfuz At-Tarmasi tidak terjun secara langsung membenahi pesantren Tremas, namun peran dan sumbangan pemikirannya untuk membesarkan dan mengembangkan pesantren Tremas cukup besar. Bahkan perannya tidak sebatas pada pengembangan pesantren Tremas semata, namun juga meliputi sebagian besar pesantren terkemuka di Pulau Jawa. Karena hampir semua ulama terkemuka pengasuh pesantren di Pulau Jawa awal abad ke-20 hampir dipastikan pernah belajar kepadanya. Kepakaran Syekh Mahfuz At-Tarmasi diakui dunia Islam. Pada paruh akhir abad ke-19, terdapat beberapa ulama dari Indonesia yang kepakaran dan keilmuannya di bidang agama diakui dunia Islam. Mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajarkan ilmunya di Masjidil Haram. Setidaknya, ada 7 nama ulama terkemuka yang dikenal luas. Mereka adalah Syekh Mahfuz At-Tarmasi, kelahiran Tremas. Pacitan, Syekh Nawawi Al-Bantani, kelahiran Banten. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kelahiran Minangkabau. Syekh Muhtarom, kelahiran Banyumas. Syekh Bakir, kelahiran Banyumas. Syekh Asyari, kelahiran Bawean, dan Syekh Abdul Hamid, kelahiran Kudus. Syekh Mahfuz At-Tarmasi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan ulama lainnya adalah para ulama Jawa yang pada akhir abad ke-19 diakui kebesarannya di Timur Tengah.
Mereka adalah ulama yang menjadi kebanggaan bangsa Melayu yang kualitas keilmuannya berkaliber internasional dan menjadi guru besar serta pengajar tetap di Masjidil Haram. Satu hal yang cukup menarik dari perkembangan agama di Nusantara saat itu adalah ada parameter yang menjadi para ulama. Bahwa para pelajar dari berbagai daerah di tanah Jawa yang belajar di Mekah. Mereka baru dianggap berhasil menyempurnakan keilmuannya apabila telah memperoleh bimbingan terakhir dari para ulama kenamaan tersebut. Bahkan, pada saat itu dalam dunia pesantren di Jawa ada semacam opini yang berkembang bahwa seorang pengasuh pesantren kurang afdol jika belum belajar ke Tanah Suci dan mengambil hikmah dari nama-nama yang masyhur itu. Tak heran, jika Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari juga belajar pada Syekh Mahfuz at-Tarmasi dan ulama lainnya di Tanah Suci. Ketika Kiai Wahab Hasbullah selesai belajar di Tebu Ireng, Jombang, sebelum ia langsung terjun memegang pesantren, dia dinasehati oleh Kiai Hashim Asy'ari untuk mematangkan ilmunya terlebih dahulu di Tanah Haram. Ia pun pergi dan tinggal di Mekah selama 4 tahun dan belajar pada ulama terkemuka di sana, termasuk kepada Syekh Mahfuz at-Tarmasi. Selain Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah, para kiai yang pernah belajar secara langsung pada Syekh Mahfuz at-Tarmasi antara lain Kiai Raden Asnawi, ulama Harismatik Kudus, Kiai Bishri Sansuri, Jombang, Kiai Soleh, Tayu, Kiai Dahlan, Kudus, dan lain sebagainya. Parameter keilmuan ini berpengaruh besar dalam proses homogenisasi dan keseragaman kitab-kitab yang dipakai di pesantren-pesantren di Jawa. Pada gilirannya, homogenisasi tersebut berlanjut kepada keseragaman paham keagamaan dan kehidupan kultural para kiai di Jawa pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selain itu, semakin meningkatnya kualitas keilmuan para kiai sebagai hasil dari ketekunannya dalam belajar di Mekah yang memakan waktu lama, juga membawa dampak pada peningkatan mutu pesantren. Peningkatan mutu tersebut berupa usaha yang dilakukan para kiai untuk menanamkan semangat dan memperkenalkan sistem pendidikan baru, madrasah, di pesantren. Sistem pendidikan baru di pesantren ini di kemudian hari berhasil menarik minat masyarakat untuk belajar di pesantren. Meskipun usia Syekh Mahfuz at-Tarmasi lebih muda dibandingkan Syekh Nawawi Al-Bantani, namun tidak bisa dikatakan bahwa Syekh Mahfuz at-Tarmasi adalah murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Tidak ada sumber dan data yang dapat menunjukkan asumsi demikian. Data sejarah yang ada malah menyebutkan bahwa keduanya sama-sama ulama dari Jawa yang terkenal di Masjidil Haram, dan sama-sama produktif dalam menulis suatu karya. Dikagumi ulama India. Pada tahun 1935, Kiai Ilyas tahun 1911 sampai tahun 1970 Masehi, kembali ke Indonesia dari Mekah melalui India dan Malaysia dalam rangka mengadakan studi banding tentang sistem pendidikan Islam. Di India ia mengunjungi beberapa kota dan universitas, juga tokoh-tokoh ulama penting di sana. Ketika berada di Bombay pada pertengahan tahun 1935, ia berjumpa dengan salah seorang ulama berpengaruh sekaligus seorang mufti di Bombay, Syekh Sa'dullah Al-Maimani. Yang cukup mengejutkan, Kiai Ilyas menerima sebuah penghargaan yang sangat istimewa dari Syekh tersebut. Yaitu ia diundang untuk ikut makan siang bersama rombongannya. Kiai Ilyas tidak tahu mengapa Syekh ini memberi perhatian dan pelayanan yang istimewa kepadanya. Meskipun Syekh mempunyai banyak pelayan, namun dia lebih senang melayani sendiri tamunya. Ketika Kiai Ilyas hendak bertolak meninggalkan New Delhi, sang Syekh mengantarkannya hingga ke stasiun kereta, bahkan menemaninya hingga kereta berangkat. Memang menjadi tuan rumah yang baik adalah hal yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim, apalagi hal itu menyangkut hubungan persaudaraan sesama kaum muslimin. Namun yang mengherankan, yang menyambut dan melayani ini adalah seorang mufti agung di kota tersebut. Hal ini menyebabkan Kiai Ilyas bertanya-tanya mengapa sang Syekh tersebut melakukan itu semua pada dirinya.
hingga ia merasa bahwa dirinya tidak pantas mendapatkan pelayanan yang sedemikian istimewa dari seorang pemimpin Muslim yang sangat penting ini. Rasa herannya ini terus menggelanjuti pikiran Kiai Ilyas dari hari ke hari, bahkan dari minggu ke minggu. Akhirnya, 2 bulan kemudian rasa herannya tersebut terungkap ketika Kiai Ilyas pergi ke Kalkuta dan bertemu dengan Zainuddin, seorang santri Jawa yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Zainuddin bercerita kepadanya bahwa dia menerima perlakuan atau pelayanan yang amat istimewa dari Syekh Al-Maimani. Bahkan, menurutnya, sang Syekh akan memberi pelayanan terbaik tidak hanya kepada mereka berdua saja, namun juga kepada semua orang Indonesia lainnya. Alasannya, menurut Zainuddin adalah jelas, sang Syekh adalah murid langsung dari Syekh Mahfuz Et-Tarmasi ketika ia berada di Mekah pada dekade pertama abad itu. Sehingga hal ini membuat sang Syekh merasa berkewajiban untuk memperlihatkan rasa hormat sekaligus terima kasihnya kepada semua orang Indonesia, lantaran ia memperoleh pengetahuan agamanya itu juga dari orang Indonesia, yaitu dari Mahfuz Et-Tarmasi. Syekh Mahfuz Et-Tarmasi sebagai ahli hadits. Di kalangan para kiai di Jawa, Syekh Mahfuz Et-Tarmasi juga dikenal sebagai seorang muhadis, seorang ahli hadits. Ia diakui sebagai seorang musnid yang sah dalam transmisi intelektual pengajaran kitab Sahih Al-Bukhari. Ia berhak memberikan ijazah kepada murid-muridnya yang berhasil menguasai Sahih Al-Bukhari. Ijazah ini berasal dari Imam Bukhari sendiri yang ditulis sekitar 1000 tahun yang lalu dan diserahkan secara berantai melalui 23 generasi ulama yang telah menguasai karya Imam Al-Bukhari. Syekh Mahfuz Et-Tarmasi merupakan seorang pembawa mata rantai yang terakhir pada waktu itu. Syekh Mahfuz Et-Tarmasi ketika berada di Mekah juga sempat mengajarkan ilmunya kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seorang kiai yang dianggap paling alim di Jawa pada pertengahan pertama abad ke-20. Kepadanya, Syekh Mahfuz Et-Tarmasi mengajarkan ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu alat, gramatika Arab, ilmu-ilmu etika, dan ilmu-ilmu hadits, sehingga dengan pengajarannya ini, Syekh Hasyim Asy'ari mampu menguasai ilmu makul dan ilmu mankul. Melihat ketekunan Hasyim Asy'ari dalam belajar dan kemahirannya dalam bidang hadits, Syekh Mahfuz Et-Tarmasi kemudian memberikan ijazah kitab hadits ini kepada Hasyim Asy'ari agar ia mengajarkannya kepada para santrinya. Kualitas dan kapabilitas keilmuan Syekh Mahfuz Et-Tarmasi, terutama dalam bidang hadits ini, mendorong Hasyim Asy'ari untuk menganjurkan kepada para muridnya yang berbakat dalam hadits untuk meneruskan pelajaran hadisnya ke Mekah, dengan harapan dapat memperoleh bimbingan dan ijazah secara langsung dari Syekh Mahfuz Et-Tarmasi. Dalam masalah hadits ini, Syekh Mahfuz Et-Tarmasi yang dikenal sebagai seorang ulama hadits berbangsa Melayu Indonesia, melacak isnadnya, mata rantai hadits, sampai kepada Imam As-Sakawi. Dalam bidang hadits, karya Syekh Mahfuz Et-Tarmasi yang paling memasyarakat di kalangan pesantren adalah kitab Al-Minhatul Khairiyah fi Arba'in Hadisan min Ahadisi Khair Al-Bariyah. Kitab setebal 51 halaman ini berisi 40 hadits pilihan, ditulis dalam rangka memenuhi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Barang siapa di antara umatku menghafal 40 hadits tentang masalah agamanya, maka kelak ia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat dalam golongan fuqaha dan ulama. Dalam riwayat lain disebutkan, maka akan dikatakan padanya, masukilah pintu surga yang kau inginkan. Oleh karena itu, Syekh Mahfuz menghimpun 40 hadits pilihan dengan harapan mudah dihafalkan dan dipahami oleh umat Islam. Ihwal menghimpun 40 hadits ini, Syekh Mahfuz bukanlah orang yang pertama dalam aktivitas ini. Banyak sekali ulama sebelumnya yang telah melakukan hal yang serupa. Adapun ulama yang pertama kali menghimpun 40 hadits, sebagaimana disinyalir banyak ulama adalah Imam Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in kenamaan. Lalu diikuti banyak ulama setelahnya, termasuk Imam Nawawi,
pengarang kitab Arba'in Nawawi, yang sangat terkenal itu. Sementara ulama setelah Syekh Mahfuz at-Tarmasi yang mengarang kitab Hadits Arba'in antara lain adalah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Ia mengumpulkan 40 hadits lengkap dengan sanadnya dari awal sampai akhir. Lalu, Syekh Ismail Usman Al-Yamani yang menghimpun 40 hadits yang ia beri nama Arba'in Hadisan min Kalam Khair Al-Anam fi Al-Mawaid wa An-Nasaih wa Al-Ahkam. Juga, Al-Alim As-Sayyid Sholih bin Ahmad Al-Aidrus menulis kitab yang ia beri nama Faid Al-Alam fi Arba'in Hadisan fi As-Salam, yang membuat kitab Al-Minhatul Khairiyah fi Arba'in Hadisan min Ahadisi Khair Al-Bariyah karya Syekh Mahfuz at-Tarmasi ini istimewa dibandingkan dengan kitab sejenisnya adalah bahwa kitab ini berisi 22 hadits Sulatsiyat Al-Bukhari. Hadits Sulatsiyah adalah hadits yang antara periwayat dan Rasulullah hanya terdapat 3 perawi. Jadi, dalam Sulatsiyah Bukhari ini antara Imam Al-Bukhari dan Rasulullah hanya terdapat 3 perawi saja, sehingga nilai kesahihannya sangat tinggi. Jika ditilik dari kesahihan sanad dan matan, karya Syekh Mahfuz at-Tarmasi bisa dikatakan terdepan di antara karya-karya sejenis. Syekh Mahfuz at-Tarmasi menerima Sulatsiyah itu sebagaimana ia kemukakan dalam bagian pengantar buku ini dari gurunya, yaitu Syekh As-Sayyid Abu Bakar bin As-Sayyid Muhammad Syato. Dalam bidang ilmu hadits, Syekh Mahfuz at-Tarmasi menuangkan ilmunya ini dalam sebuah buku yang dinamakan Manhaj Az-Zawi An-Nasbar. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan atas kitab Mandumal Ilmi Al-Atsar yang diterbitkan pertama kalinya oleh percetakan Mustafa Bab Al-Halabi, sebuah percetakan tertua di kota Kairo. Oleh beberapa guru besar ilmu hadits Universitas Al-Azhar, kitab ini dianggap sebagai kitab syarah terbaik atas kitab Mandumat Ilmi Al-Atsar. Sanad Syekh Mahfuz at-Tarmasi dalam bidang hadits. Syekh Mahfuz at-Tarmasi mempelajari seluruh isi kumpulan hadits Al-Bukhari di hadapan guru utamanya, Abu Bakar bin Muhammad Syato Al-Maki. Sehingga ia pun mendapatkan koreksi dan komentar secara langsung dari beliau. Daftar ulama dari gurunya, Abu Bakar, hingga Al-Bukhari adalah sebagai berikut. Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyat, Syekh Muhammad bin Ali As-Shanwani, Isa bin Muhammad Al-Barawi, Syekh Muhammad Ad-Dafri, Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri, ayahnya Abdullah bin Salim Al-Basri, Syekh Muhammad bin Ala Ad-Din Al-Babili, Syekh Salim Muhammad bin As-Sanhuri, An-Najm Muhammad bin Ahmad Al-Gaiti, Syekh Al-Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari Al-Hafiz, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, 1448 Masehi, Ibrahim bin Muhammad At-Tanuhi, 1397 Masehi, Abu Al-Abbas Ahmad bin Talib Al-Hajar, 1233 Masehi, Al-Husain bin Al-Mubarak As-Zubaidi, Al-Hanbali, 1233 Masehi, Abu Al-Waqid Abdul Hasan Abdur Ar-Rahman bin Muzaffar bin Dawud Ad-Dawudi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sarahsi, Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Faribari, 932 Masehi, Al-Imam Al-Hafiz Al-Hujah, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, 869 Masehi. Martin van Bruynesen, seorang sarjana kontemporer asal Belanda yang melakukan banyak penelitian tentang tradisi pesantren, menyimpulkan bahwa Mahfuz at-Tarmasi adalah figur yang paling terkenal di kalangan para kiai dewasa ini, dan ia adalah Indonesia. Salah satu dari ulama Jawa yang sangat terdidik. Hal ini karena ia berada di posisi yang prestisius di kalangan para ulama, yakni sebagai guru yang sangat dihormati oleh beberapa ulama pendiri Nahdlatul Ulama, NU. Bahkan boleh dibilang,
Syekh Mahfuz et-Tarmasi bukan hanya menjadi milik para santri Indonesia, tetapi juga santri seluruh dunia Islam. Beberapa ulama penting lainnya dari luar Indonesia yang juga popularitas keilmuannya mendunia adalah Syekh Sa'dullah Al-Maimani, seorang mufti di Bombay, India, Syekh Umar bin Hamdan, seorang ahli hadits dari Haramain, dan sang mukri, Asy Syihab, Ahmad bin Abdullah dari Syria. Meskipun hampir seluruh hidup Syekh Mahfuz diabdikan untuk kepentingan akademik di Arab, namun ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan komunitas pesantren di Jawa. Ikatan primordial ini telah memberikan kontribusi terhadap munculnya image baik bagi dirinya maupun murid-muridnya yang juga ulama pesantren. Image ini terlembagakan dalam sebuah idiom menjadi Muslim Jawa tidaklah harus menjadi konsumen ilmu pengetahuan dari negeri lain, dan yang selalu merasa puas menjadi pelajar di belahan dunia lain. Watak dasar pesantren seperti percaya pada diri sendiri, misalnya, telah membantu seorang alim seperti Syekh Mahfuz ini tetap merasa percaya diri dan yakin akan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk bersaing dengan muslim lainnya dalam mencapai posisi yang baik dalam bidang agama. Syekh Mahfuz et-Tarmasi sebagai ahli fikih. Di samping mumpuni dalam bidang ilmu hadits dan ilmu qiraah Al-Quran, Syekh Mahfuz et-Tarmasi juga mahir dalam bidang fikih. Ini terbukti dari kitab yang ia karang bernama Al-Muhibah. Kitab ini merupakan syarah dari fikih Syafi'i karya Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat 1567 Masehi. Kitab ini sudah diterbitkan dan terdiri dari 5 jilid, namun yang diterbitkan baru 4 jilid. Dalam bidang usul fikih, Syekh Mahfuz et-Tarmasi juga mengarang sebuah kitab bernama Nail al-Mamul bi Hasyiyat Gayat al-Wusul fi Ilam al-Usul yang terdiri dari 3 jilid. Selain itu, Syekh Mahfuz et-Tarmasi juga memberikan perhatian yang serius terhadap ilmu faraid. Mengingat ilmu ini sangat penting bagi keadilan sosial di masyarakat Muslim. Apalagi ilmu ini disinyalir Rasulullah sebagai ilmu syariah yang pertama kali akan hilang dari khazanah keilmuan umat Islam. Maka Syekh Mahfuz menggoreskan penanya dan terciptalah sebuah kitab berbobot bernama Hasyiyah Takmilah Al-Minhaj Al-Qawin ila Al-Faraidil. Syekh Mahfuz et-Tarmasi sebagai penyebar tarekat Syaziliyah. Sejak pertengahan abad ke-17 hingga awal abad ini, para ulama Al-Haramain, baik ulama yang berketurunan Jawi maupun non-Jawi mempunyai otoritas untuk menyebarluaskan tarekat Syaziliyah di Nusantara. Ini tak lain karena, pada masa ini perkembangan tarekat ini mengalami kenaikan yang luar biasa, sehingga membuat para ulama Jawi tidak bisa mengabaikan ilmu ini begitu saja. Bahkan, tanpa bermaksud menyederhanakan, perkembangan tarekat Syaziliyah di Nusantara, terutama di Jawa sesungguhnya tidak terlepas dari peran para ulama Jawi ini. Terutama Syekh Mahfuz et-Tarmasi. Ia memperoleh otoritas dalam bidang tasawuf selain otoritas ilmu-ilmu agama lainnya dari ulama Mekah dan Madinah dan kemudian mentransmisikannya kepada para santrinya para ulama di Nusantara. Syekh Mahfuz et-Tarmasi sebagai guru qiraah. Selain dikenal sebagai pemberi ijazah hadits dan ilmu hadits, Syekh Mahfuz et-Tarmasi juga dikenal sebagai maha guru qiraah sab'ah, khususnya qiraah riwayat Imam Hashim. Sanad dan ijazahnya pada para kiai, hufaz, dan qurra di Jawa masih bisa ditemukan sampai sekarang. Misalnya, pada mata rantai sanad yang ada di Pondok Pesantren Putri Tahfiz Al-Quran Al-Aziziyah, Beringin, Semarang. Dalam mata rantai sanad itu, Ibu Nyai Azizah Al-Hafidah, pengasuh pesantren, menerima ijazah dari Kiai Tirmidzi Taslim, Kauman, Semarang. Kiai Tirmidzi mendapat ijazah ini dari Kiai R. Muhammad bin Syekli Muhammad Dimyati et-Tarmasi, dan Kiai R. Muhammad bin Syekli ini mendapatkannya dari Syekh Mahfuz et-Tarmasi,
dan seterusnya sampai kepada Imam Asyim dari Abdurrahman dari Utsman bin Affan dari Ubay bin Ka'ab dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini, sanad ijazah membaca Al-Quran riwayat Imam Asyim baik bin Nador, dengan melihat mushaf, atau bil goib, tanpa melihat mushaf, yang ada di berbagai pesantren di Jawa mayoritas melalui dua jalan sanad. Yang pertama, melalui pintu sanad Syekh Mahfuz at-Tarmasi, terus ke atas sampai Imam Asyim. Yang kedua, melalui pintu sanad Syekh Arwani, Kudus dari Syekh Muhammad Munawir, dari Syekh Yusuf al-Dimyati, terus ke atas sampai Imam Asyim. Selain riwayat Asyim, Syekh Mahfuz at-Tarmasi juga fasih membaca dan mengajarkan tartil Al-Quran dengan riwayat Imam Abi Amru, Imam bin Kasir, Imam Hamzah dan Imam Nafi. Kepiawaiannya dalam hal kiroah ini tidak terbatas pada riwayat 7 imam, kiroah sab'ah, saja. Namun juga sampai pada riwayat 10 imam, kiraah asrah. Bukti otentik mengenai ilmu ini nampak dalam karyanya tentang ilmu kiroah asrah yang berjudul Unyat At-Talabah Bisyar Nudum At-Tayyibah fi Kiroat Al-Asriyah. Kemahirannya ini adalah hal yang wajar karena ia adalah murid seorang Syekh Al-Makori atau maha gurunya para ahli kiraah dari Dimyat, Mesir, yaitu Syekh Muhammad As-Sarbini Ad-Dimyati. Karya tulis Syekh Mahfuz at-Tarmasi. Syekh Mahfuz adalah seorang penulis yang sangat produktif. Keturunannya menganggap bahwa ia ibarat sungai, dan tulisannya ibarat aliran sungai itu sendiri yang tak pernah berhenti mengalir. Syekh Mahfuz sering menghabiskan waktunya di sebuah gua di Gunung Hira, di lembah Mekah, untuk mencari inspirasi, untuk menulis lebih produktif, dan untuk mengasingkan diri sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ketika mendapatkan wahyu. Saking produktifnya, ia mampu menyelesaikan sebuah karya dalam bidang hadits, Manhaj Zawiyan Nazar, sebuah syarah yang cukup rinci atas Manzumat Lim Al-Atsar karya Abdurrahman As-Suyud, wafat 911 Hijriyah, dalam waktu 4 bulan 14 hari. Kitab dengan tebal 302 halaman ini sebagian besarnya dikerjakan di Mekah pada tahun 1392 Hijriyah, atau 1911 Masehi. Sebagiannya ia tulis ketika berada di Mina dan Arafat. Karena karya-karya Syekh Mahfuz yang banyak dan penting ini, Syekh Yasin Al-Fadani tahun 1335 sampai tahun 1410 Hijriyah atau tahun 1917 sampai tahun 1990 Masehi, seorang alim yang berpengaruh pada saat itu, tinggal di Mekah, dan mengajar di Dar Al-Ulum Ad-Diniyah dan Masjidil Haram menganggapnya sebagai al-alamah, al-muhadis, al-musnid, al-faqih, al-usuli, dan al-mughri. Pada akhir tahun 1940-an ketika atmosfer politik kian memanas akibat gerakan sosial komunis, kitab-kitab Syekh Mahfuz diselamatkan oleh keturunannya di pesantren Tremas. Di tempat ini, pemberontak komunis menunjukkan kekejamannya dengan membunuh banyak ulama. Salah seorang ulama Tremas, Kiai Hamid Dimyati, adik Syekh Mahfuz, dibunuh. Pembunuhan ini terjadi pada tahun 1948 dan merupakan suatu indikasi bahwa komunitas pesantren pada saat itu oleh para musuhnya dipandang sebagai ancaman potensial bagi kepentingan sosial dan politik mereka. Secara lebih lengkap, karya Syekh Mahfuz at-Tarmasi dapat diuraikan sebagai berikut. As-Sikoyah Al-Mardiyah fi Asami Kutub Al-Ashhab As-Syafiyah. Mauhibah Zi Al-Fadl Hasyiyah Syarh Mukhtasar Bafadl. Al-Minhatul Hairiyah fi Arba'in Hadisan min Ahadits Hair Al-Bariyah. Al-Haliyah Al-Fikriyah Bisyarhi Al-Minhah Al-Hairiyah. Kifayah Al-Mustafid Fima Alamin Al-Asanid. Al-Fawaid Et-Tamasiyah fi Asanid Al-Kiroat Al-Asyariyah. Al-Badr Al-Munir fi Kiroat Al-Imam Ibn Kasir.
Tanwir Syadar fi Qiro, et al-Imam Abi Amr. Insyirah al-Fuad fi Qirowat al-Imam Hamzah. Takmim al-Manafi fi Qirowat Imam al-Nafi. Isaj al-Matali, Bishar Badr al-Lami, Nadmi al-Jamu al-Jawami. Unyatu et talabah Bisharhi Nadmi at-Tayyibah fi Qira et al-Asyariyah. Hasyiyah Takmilah al-Minhaj al-Qawim ila al-Araid. Minhaj az-Zawi an-Nadar Bisyarhi Menzumat al-Atsar. Nel Aimamul bi Hasyiyah Gaya al-Wusul fi Ilmi al-Usul. Inayah al-Muftakar fima yata'alak bi Sayyidina al-Hidir. Bugiyah al-Askiyah fi al-Batsi an Karamat al-Auliya. Atu al-Habir Bisyarhi Miftah al-Sair. Tahsyiyah al-Fikr Alfiyah as-Sair. Sulat Siyad al-Bukhari. Sebagian besar karya itu telah dicetak dan tersebar luas ke seantero dunia Islam. Dan, sebagian karya itu dapat dengan mudah ditemukan di toko kitab Mustafa Bab al-Halabi yang terletak di belakang Masjid Al-Azhar, Kairo, Mesir. Reputasi Syekh Mahfuz lebih besar dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Bagi para santri Jawa, reputasi Syekh Mahfuz dipandang lebih besar daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Hal ini kedengarannya agak aneh memang lantaran buku-buku Syekh Nawawi lebih populer dan ada di mana-mana dibanding dengan buku-buku Syekh Mahfuz. Demikian pula, Syekh Mahfuz juga memperoleh banyak ijazah dalam berbagai bidang ilmu dari para pengarang kitab yang hidup sebelum abad ke-17. Semua ijazah ini di mana mata rantai transmisinya tidak putus ia kumpulkan dalam karyanya Kifayah al-Mustafid. Yang menarik, Syekh Mahfuz juga memperoleh sanad tafsir yang secara orisinil berasal dari Ar-Razi, wafat 1211 Masehi. Meskipun Ar-Razi terkenal sebagai seorang ulama Sunni ensiklopedik yang sempurna ilmunya, namun kitab tafsirnya tidak digunakan secara luas oleh komunitas santri bahkan para kiai. Akan tetapi, karena ketekunan Ar-Razi dalam melawan musuh-musuh kaum Sunni, menjadikan posisi kitab tafsirnya ini dan ketokohan keulamaannya tetap mulia dan dihargai di dalam tradisi pesantren. Lebih dari itu, kepercayaan Syekh Mahfuz terhadap kitab tafsir Ar-Razi ini juga telah membantu memberikan banyak pujian padanya di mata ulama pesantren. Bahkan, Ar-Razi diyakini sebagai seorang pembaharu, mujadid, abad 6 Hijriyah atau 12 Masehi. Sebagian besar karya itu telah dicetak dan tersebar di seantero dunia Islam. Wafatnya Syekh Mahfuz et-Tarmasi. Setelah bermukim dan mengajarkan ilmu agama di Mekah selama kurang lebih 42 tahun, pada tahun 1338 Hijriyah atau 1920 Masehi, Syekh Mahfuz et-Tarmasi akhirnya berpulang ke rahmatullah. Ia wafat dengan meninggalkan warisan ilmiah yang tiada ternilai harganya. Cita-citanya untuk wafat dan dimakamkan di Mekah atau di Madinah tercapai. Ia dimakamkan di Mala, Mekah, berdekatan dengan makam Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Sekian, semoga bermanfaat. Untuk beliau Syekh Mahfuz et-Tarmasi, lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.